Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TKR TV, berjumpa lagi bersama saya Fani Faisal dalam program acara Temu Komunitas. Yeay, ya Allah sepinya ini studio. Nah, seperti ketemu komunitas sebelumnya ya, kita bakalan bertemu dengan sosok yang menginspiratif ya, komunitas-komunitas yang masih berkembang di Kabupaten Takalar. Komunitas apakah itu dan siapakah narasumber saya pada hari ini? Nah, hari ini saya sudah ditemani narasumber saya ya, Kandayus Amin DB dan Nur Amalia Putri. Tepuk tangan dulu supaya enggak sunyi. Dari tadi sunyi sekali. Saya jadinya tega gini. Iya, jadi kalau Kandayus Amin DB ini sebenarnya ya Allah, hampir masa tiap hari ketemu datang saya mau tanyakan lagi. Ini sudah semua nih, mulai dari karya, percintaan, tapi khusus di sini kita bakalan ngulik lagi lebih dalam. Oke. Nah, bagaimana nih kabarnya Putri, Kak Amin? Alhamdulillah baik. Baik, ya Allah, basiskan sebenarnya pertanyaan. Oke, nah jadi kalau Kak Amin dan Putri ini mereka dari Sanggar Seni Ataraksia, betul ya? Ya. Iya betul. Nah mungkin Kak Amin bisa, Kak Amin ini kan salah satu pendiri ya dari Sanggar Seni Ataraksia. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya Sanggar Seni Ataraksia itu sebenarnya seperti apa, Kak Amin? Sebenarnya Sanggar Seni Ataraksia mungkin sama dengan sanggar-sanggar yang lain. Ya. Kita termotivasi atau terinspirasi untuk bagaimana membangkitkan tentunya budaya lokal yang hampir tidak lagi dilirik oleh anak muda sekarang. Itu spirit semua sanggar mungkin di Kabupaten Takalar. Cuman anehnya memang Ataraksia ini kan bukan nama lokal sebenarnya. Iya. Dia kan biasanya kalau sanggar-sanggar lokal itu pasti nama-nama Makassar lokal banget ya. ya. Tapi tidak tahu kenapa saya memilih Ataraksia. Terus Ataraksia itu apa sebenarnya? Ataraksia itu kan bahasa Jerman. Wih, pancing yang bagus nih pancing aku. Itu bahasa Jerman. Jadi Ataraksia artinya itu apa? Mencoba untuk menghilangkan kesedihan hati dan kesusahan hati. Itu spiritnya. Jadi orang yang berkesenian sebenarnya tidak mudah galau, tidak mudah sakit hati dengan liku kesenian. Karena kan pasti ada tantangan, ada ya namanya juga. Jadi bisa dikatakan ini bahwa Sanggar Seni Ataraksia ini pelipur lara, dia pengobat lah, pengobat. Tapi dia lebih kepada pengobatnya, lebih kepada kebudayaan. Orang tua yang sudah tidak pernah melihat kebudayaan yang pernah dia dilirik. Sekarang, ada lagi. Tapi dikemas dengan sedemikian rupa. Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu, kalau di Ataraksia sendiri ini ada bidang-bidang apa saja di dalamnya? Ada pelatihan musik tradisional, kemudian ada teater, ada puisi, ada sastra, ada desain, ada juga film. Ataraksia. Iya. Nah kalau Putri sendiri tadi kan sudah saya tanyakan ya tentang bidang-bidang. Putri ini masuknya di mana? Saya sendiri Kak itu karena baru juga bergabung di Ataraksia dan itu pun perekrutannya itu beda dengan teman-teman yang lain. Oh, berarti anggota luar biasa. Yang ada memang dari kader langsung juga masuk sayang. Karena dia punya kelebihan. Oh, berarti begitu nih. Jadi rekrutmen ini kalau kalian punya modal yang lebih, langsung dikasih masukan ini anggota luar biasa. Masuknya Putri di tahun berapa? Tahun 2018. 2019 karena pas masuk Alia. Kelas 1 SMA. Iya. Oh, begitu. Masuk di situ terus masuknya di bidang apa? Ditawarkannya sama Kak Amin ini? Musik. Oh. Biasa yang mengiringi menyanyi. Puisi juga, puisi. Ya Allah, berarti sebentar kita harus soundtracknya ya. Nah,
Kalau boleh tahu program-programnya di Sanggar Seni Ataraxia ini apa ini Kak Amin? Program jangka pendeknya, jangka panjangnya, latihan rutin. Iya, latihan rutin itu wajib sebenarnya. Kemudian ini apa, pementasan juga kalau di ataraksi itu paling 3 tahun 3 tahun atau 3 tahun sekali untuk jangka panjangnya itu dia. Kenapa bisa lama seperti itu tuh Kak? Kenapa bisa lama? Karena kita harus memang apa ya, persiapannya harus maksimal. Kemudian saya kan suka mengangkat budaya lokal. Iya. Tentunya yang paling lama adalah risetnya yang terlalu lama. Apalagi kalau kebudayaan Takalar ini belum banyak yang riset, jadi itu yang kayaknya yang mempersulit orang-orang untuk membuat karya, karena untuk mempertanggungjawabkannya ini susah karena pasti banyak sekali sudut-sudut pandang yang lain ketika orang Takalar, kayaknya enggak begitu deh. Iya, ada versi-versi banyak ya kalau di Takalar ini. Kalau ya itulah yang menjadi kesulitannya mungkin Kak Amin dalam pembuatan karya. Nah, kalau kita membahas karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan dari Sanggar Seni Ataraxia? Ataraxia selalu ingin sesuatu yang baru. Misalnya kemarin ini kita menuntaskan opera Bunga Eja. Bunga Eja, dan saya kira itu juga baru untuk kita lakukan. Kemudian yang tetap fokusnya kita di Ataraxia adalah film sebenarnya. Film. Iya. Karena kenapa film itu adalah media yang bisa seluruh dia bisa mengkonsumsi itu cepat. Juga, iya. Kalau kita mau memperkenalkan budaya, kalau hanya lewat tulisan literasi, sekarang kan sudah jarang, malas orang untuk membaca, lebih suka untuk langsung visualnya. Iya. Nah, kita mau singgung satu-satu soal karya. Kalau opera Bunga Eja sendiri, kenapa pada akhirnya membentuk pertunjukan opera Bunga Eja kami? Padahal kan kalau kita bisa lihat di Takalar sendiri ini sebenarnya peminat teater, penontonnya saja, enggak usah pelakunya ya. Penontonnya saja ini sangat kurang. Kenapa memutuskan Kak Amin ini membuat pertunjukan opera Bunga Eja pada saat itu? Saya kan suka membela kaum perempuan. Asik. Dan sangat penasaran dengan perempuan. Itu pun Bunga Eja sebenarnya tidak ada di Takalar sebenarnya, tidak ada sosok yang namanya Bunga Eja. Tapi saya sering memakai nama Bunga Eja. Kenapa saya berani untuk di Takalar? Memang peminat teater kurang, minim, dan orang tidak mau nonton. Tapi saya kemas dengan opera. Mungkin orang berpikir apa sih opera ini? Tapi orang Takalar, apalagi nih bilang opera ini, teater gini biasa dinonton. Berbayar, berbayar, sampai saya tidak dapat tiketnya itu. Dan dibatasi penonton karena 350 orang. Karena pas COVID waktu itu dia. Iya, betul. Tiketnya lumayan sih, 35.000. 35.000 waktu itu tiket. Oh iya, lumayan sih. Karena pementasan di Makassar saja sendiri itu bisa sampai 20.000. Iya, apalagi kalau kita tahu saya sendiri orang Takalar. Kalau banyak yang suka. Banyak yang suka. Saya spiritnya ambil dari tentang perempuan Makassar. Saya ambil mitologi Amaciang. Jadi penuki papasang. Ya, jadi pemirsa Takalar TV yang masih mau nonton, penasaran dengan opera Bunga Eja itu bisa langsung dicek YouTube-nya ya. Iya, cek YouTube-nya di Sanggar Seni Ataraxia. Nah, kita berangkat lagi di film. Kalau film karya-karyanya Kak Amin ini seperti apa? Pertama sekali. Pertama sekali apa? Saya terjun di itu pun dipaksa sebenarnya. Dipaksa. Kenapa? Ada teman yang memaksa. Itu waktu Dembulu harus. Jadi konten tadi. Iya, Ataraxia ini harus buat film. Iya. Maka saya membuat film pada waktu itu 2017.
itu selembar daun. Selembar daun. Cuma ceritanya agak tinggi sekali, suku berfilosofis banget. Iya, filosofis banget. Dan ya hasilnya juga pasti tidak memuaskan. Belum memuaskan. Di 2018 itu mulai Anak Karaeng. Kita kerjasama dengan Elemen. Anak Elemen, iya. Terus selanjutnya karya apa lagi? Terakhir ini nanti. Yang terakhir ya. Itu Lingai. Dan Lingai ini lebih apa ya? Menurut saya lebih karya yang lebih di atasnya daripada Anak Karaeng. Ya. Oh, kualitasnya juga, kemudian aktor-aktornya juga saya luar biasa karena totalitasnya di situ. Totalitas sekali. Karena sampai ini ya open calling begitu ya. Jadi pemirsa Takalar TV sebenarnya kalau kita melihat Sanggar Seni Ataraksia ini sebenarnya dia mengikuti perkembangan begitu. Nah, ini juga salah satu cara bagaimana salah satu komunitas bisa bertahan sampai sekarang. Banyak ya, kita bisa lihat bahwa banyak komunitas-komunitas seni atau sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Takalar. Tetapi hingga saat ini cuma beberapa yang bisa yang masih bisa bertahan lah ya untuk mempertahankan eksistensinya. Nah, kalau Putri sendiri melihat Sanggar Ataraksia sudah berapa lama Putri? 2018 mulai sudah terlibat dalam karya-karyanya Sanggar Seni Ataraksia itu dalam karya apa saja? Kalau terlibatnya itu Kak, baru di yang Bunga Eja kemarin. Sebelumnya itu cuman nyanyi saja. Ikut menyanyinya. Berarti ini kalau Putri sendiri ya suka suaranya ini dipakai menjadi soundtrack. Dia apa istilahnya? Jadi Putri itu banyak orang penyanyi. Iya. Kan semuanya juga saya seleksi semuanya untuk menyanyi soundtrack. Iya. Tapi tapi dia tidak bisa, kan penyanyi tentu bukan hanya menyanyi, tapi bagaimana dia menjiwai, bagaimana dia merasai. Kemudian terkadang saya punya nada yang sangat unik dan itu tidak kalau kita berbicara not itu tidak masuk di notasi-notasi. Dia melanggar hak kenormalan musik pada hakikatnya. Suaranya bisa dapat misalnya ini tuh, jadi itu yang aneh ya, berarti termasuk bukan cuma suaranya yang bagus tapi mempunyai keunikan tersendiri kayaknya. Oh, ini maunya Kak Amin. Aduh ya Allah, kalau Kak Amin susah memang mengikuti maunya. itu. Nah, asik nggak sih Putri bergabung sama teman-teman Sanggar Seni Ataraksia? Asik sekali Kak, asik sekali karena persaudaraannya dapat di sana juga. Seniornya dapat, pokoknya didapat semua, banyak sekali bonusnya di Ataraksia. Banyak sekali bonusnya ya. Nah, kembali lagi, kan Lingai ini ya belum diputar kan Indi? Belum, baru trailernya. Nah, jadi intinya teman-teman kalau mau tahu tentang Sanggar Seni Ataraksia bisa dicek Instagramnya, YouTube-nya, karena semua karya-karyanya itu yang sudah dihasilkan langsung bisa dilihat di channel YouTube Sanggar Seni Ataraksia ya, seperti itu. Nah, mungkin kapan bisa diputar filmnya ini, Kamin? Ini kan kita harus lebih bagus lagi. Ya. Kita menampilkan, kita menyajikan kepada masyarakat yang lebih enak, lebih wow, dan saya pikir bahwa film Lingai ini harus dinonton lebih wajib dinonton oleh perempuan. Kenapa? Karena kita mengangkat tentang bagaimana sih perempuan itu. Karena kan begini, selalu kita berbicara tentang emansipasi perempuan, selalu berbicara tentang gender, tentang feminisme. Tapi perempuan sendiri tidak tahu apa itu sebenarnya feminisme atau gender, sehingga dia terjebak. Dia mau bebas, tetapi dia terjebak dengan keinginan kebebasan itu, sehingga dia tidak, apapun yang dia lakukan tidak akan pernah bebas dan tidak akan pernah dia tidak bisa
mengeksiskan dirinya sebagai perempuan kalau tidak ada kaum laki-laki sebenarnya. Berarti dia masih terkurung dalam pakem-pakem sebenarnya. Dan ini di Lingkai ada disajikan itu ada bahwa di situ. makna kebebasan seperti ini loh. Semuanya laki-laki otoriternya laki-laki seperti ini, jangan melebihi itu. Di Lingkai itu disajikan nanti di film. Jadi sepertinya jarang ya ada karya-karya seperti itu yang diangkat dari anak Takalar. Jadi pemirsa Takalar TV ya, jangan lupa untuk menyaksikan nanti cek saja nanti Instagramnya, karena bakalan ada kabar ya untuk pementasan pemutaran film. Iya, kita juga belum tahu ya kapan dan di mana. Bulan 7. Dan bulan 7. Nanti Lingkai ini bukan konsumsi di YouTube nantinya. Bukan konsumsi. Karena kita juga mau ikutkan festival luar. Semoga ini istilahnya banyak doa dari masyarakat Takalar supaya bisa menang. Amin, didoakan ya teman-teman. Nah Kak Amin, kan bisa dibilang ini, bisa dikata bahwa Sanggar Seni Ataraksia ini survive di antara sanggar-sanggar yang lainnya. Mungkin bisa diberikan triknya bagaimana bisa berdiri sampai sekarang. Kalau boleh tahu, Sanggar Ataraksia ini berdiri tahun berapa? 2011. Nah, bisa berdiri dan masih eksis sampai sekarang ini, itu apa tips dan triknya? Pertama mungkin untuk teman-teman komunitas atau apapun sanggar di luar, pertama kita harus juga mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya, Mas. Karena kalau kita hanya diam saja, maka kita tidak akan di-ranking sebenarnya. Tidak terhitung. Sekuat apapun kita berkarya, kalau kita tidak ikut arus zaman, maka kita terlibas. Makanya atraksi kan ini kan zaman digital. Zaman digital itu ya bagaimana kita mengangkat budaya lokal, membuat karya. Tentunya ya satu-satunya adalah film, karena film itu ada semua di dalam, menggabungkan beberapa elemen-elemen seni terus dirangkum menjadi seni rekam. Iya, betul sekali. Nah, Putri ini kan sudah bergabung sejak 2018. Nah, pengalaman-pengalaman yang menarik mungkin Putri selama bergabung di Sanggar Seni Ataraksia ini, mungkin bisa diceritakan? Yang pertama itu kan awalnya masuk di Ataraksia yang musikal sesepuh itu. Terus di situ pengalaman saya itu awal mula saya karena kan banyak diantara kalau melihat dari jilbab dan saya sekarang kan Kori begitu. Nah, kalau dari Kori maupun Korea yang lain itu banyak komen ke saya. Anda itu jilbab besar, kenapa masuk di Sanggar Seni? Sudah banyak sekali Kak. Jadi dari situlah saya mulai berkembang. Jadi saya buktikan bahwa apa yang ada di pikiran mereka itu berbeda dengan saya begitu. Bahwa tidak ada batasan untuk bergabung dengan Ataraksia, dengan kesenian. Kemudian di Ataraksia juga itu saya banyak belajar bagaimana mengolah rasa. Jadi bukan cuma, dan saya memang tidak mau terlalu terfokus saja ke keagamaan. Saya mau juga di kesenian supaya balance ya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini Putri mau bilang jilbab saya ini bukanlah sebuah hambatan ya, bukan cuma penghalang untuk saya tetap bisa berekspresi, walaupun kita pasti tahu lah ya batasan-batasannya. Nah, terakhir saya mau tanya harapannya Kak Amin. Siapa? Harapannya Kak Amin. Harapan saya semoga banyak uangku. Amin. Semoga cepat kawin. Iya, bukan kawin. Saya setiap malam selalu memikirkan saya ingin betul-betul membuat sebuah karya yang membuat Takalar itu di luar dipandang wow oleh orang luar.
Dan saya selalu memikirkan itu bahwa saya nantinya terakhir mungkin saya nantinya akan membuat karya yang lebih wow lagi untuk Kabupaten Takalar. Saya selalu mengatakan bahwa Takalar bisa tonji. Iya betul. Takalar. Kenapa sih kita tidak bisa bersaing dengan orang luar? Makanya saya selalu mencari lagi apa sih yang saya harus gali di Takalar. Saya susah tidur untuk kalau malam. Karena saya selalu memikir sebuah karya apa lagi ke depan. Kemudian kalau sama Putri ini saya ingin begini. Saya teringat oleh ada yang musikalisasi puisi yang luar biasa itu siapa lagi namanya? Itu yang semua mengangkat karya-karya Sapardi Djoko Damono. Reda dengan siapa? Yang dimusikalisasikan itu. Iya. Saya kan saat ini saya lebih suka menggarap musikalisasi puisi daripada lagu-lagu yang saya putar itu. Kenapa? Karena musikalisasi puisi itu makna kata-katanya luar biasa. Dalam. Nah, saya kedepannya mau mencoba sama Putri ini untuk konsen di musikalisasi puisi. Saya mencoba untuk menggarap musikalisasi puisi karena bagus, maksudnya kata-katanya juga mendidik sekali dan sangat memberikan edukasi untuk kita. Ya, jadi sebenarnya Kak Amin ini bukan cuma sutradara saja ya. Jadi Kak Amin juga ini seorang penulis ya. Jadi sudah ada juga beberapa karya bukunya yang sudah dihasilkan. Terakhir apa lagi kemarin Kak Amin? Buku esai sastra. Esai sastra. Jadi itu bisa didapatkan di mana kalau mau pesannya Kak Amin? Bisa langsung hubungi Kak Amin. Bisa. Bisa langsung hubungi Kak Amin ya. Nah, untuk Putri sendiri harapan kedepannya ini buat Sanggar Seni Ataraksia. Ya, harapan untuk kedepannya bagaimana Ataraksia itu tetap bisa menjaga konsisten dalam pembuatan karya, supaya lebih terkenal lagi, bukan cuma di Takalar saja, tapi sudah dikenal oleh nasional, mancanegara. Asik. Amin, amin, amin. Kita mendoakan ya pemirsa Takalar TV, semoga apa yang diharapkan bersama Kak Amin, Putri bisa terrealisasikan, dan semoga juga ya sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Takalar ini juga bisa lebih kreatif lagi dalam pembuatan karya, jangan terlalu terpaku dalam pakem-pakem. Itulah yang membuat kita bisa berkembang, banyak-banyak membaca, banyak-banyak banyak-banyak keluarlah ya main-mainnya. Mungkin seperti itu perjumpaan saya bersama Kak Amin dan terakhir saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang juga yang tidak henti-hentinya, tidak jenuh untuk bergabung di atraksi Manusia. Termasuk ada elemen kreatif, kemudian ada Studio Lino, kemudian ada Pak Karena, anak-anak ISPI, dan di luar dari teman-teman dari komunitas-komunitas lain. Terima kasih banyak, selalu bersinergi dengan Sanggar Seni Ataraksia dan luar biasa dukungannya. Jadi itulah tadi perbincangan saya bersama narasumber saya yang kece-kece. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu Ataraksia, sejauh mana program-programnya, ya, terus karya-karyanya juga apa, ya, terus ada lagi nih yang terakhir, Ningai ya, yang bakalan kita saksikan di bulan 7. Terus semoga ya pengharapan-pengharapan dari narasumber saya ini bisa terrealisasikan ya. Jadi mungkin itu saja, kita bertiga pamit, mohon undur diri. Saya Fani Faisal bersama narasumber saya Nuramalia Putri, Amin Dewi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.